Kelakuan bejat suamiku dan bapak mertua yang ternyata hanya memanfaatkanku saja, hingga aku balas memenjarakan mereka. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Derap langkah Mbak Nita, tetangga sebelah, terdengar mendekat. Rahma, bagaimana rasanya setelah tinggal 1 bulan di sini? Nyaman tidak? Tanyanya. Suaranya sedikit tertahan di antara jemuran yang bergoyang diterpa angin. Alhamdulillah, nyaman kok Mbak, jawabku secepat kilat. Kebohongan itu meluncur mulus dari bibirku, namun di dalam hatiku, sesak yang tidak tertahankan. Nyaman? Justru sebaliknya, aku merasa tercekik. Mbak Nita mencondongkan tubuhnya. Tatapan matanya menyiratkan sesuatu yang tidak terucapkan. Hati-hati loh, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar, luruh bersama desau angin. Keningku berkerut, mencerna peringatan misterius itu. Belum sempat aku bertanya, sebuah panggilan membuyarkan segalanya. Suami Mbak Nita memanggilnya masuk, menariknya menjauh dari percakapan yang menggantung. Hati-hati kenapa ya? Batinku bertanya-tanya, sambil membawa langkah masuk ke dalam rumah, karena aku sudah selesai menjemur pakaian. Aku masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Sebaiknya aku mandi dulu sebelum memasak. Hari itu saat aku baru saja selesai mandi dan hanya berkemban dengan handuk. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan bapak mertuaku yang ada di kamarku. Astagfirullah, bapak ngapain masuk ke kamarku? Teriakku. Refleks tanganku meraih pakaian seadanya, berusaha menutupi diri dari tatapan busuk itu. Bapak nyariin Nando, kirain Nando ada di kamar, dalihnya. Suaranya dibuat selembut mungkin, namun mata itu tidak bisa berbohong. Mata itu menatapku dengan tatapan mesum, penuh arti. Bahkan aku melihat kerongkongannya bergerak, menelan ludah. Lagian kamu lagi mandi pintunya nggak dikunci. Untung bapak yang masuk, kalau orang lain bagaimana? Jijik, rasa itu merayap naik, membasahi seluruh sendiku. Untuk kesekian kalinya, tatapan itu menghantuiku. Inilah alasan mengapa nyaman adalah kata yang tidak pernah ada di dalam kamusku sejak aku tinggal di sini. Inilah alasan mengapa setiap detik di rumah ini adalah neraka. Keluarlah, Pak. Tidak ada Mas Nando di sini. Aku memberanikan diri untuk meminta bapak mertuaku keluar dari kamar ini. Jujur mungkin sekarang wajahku tidak bisa menyembunyikan rasa ketakutan. Ya, aku sangat takut saat melihat mata bapak mertuaku yang tidak henti memandang ke arah bagian yang tengah aku tutupi dengan kain. Jangan malu-malu, anggap saja bapak ini bapak kamu sendiri. Dengan ekspresi yang genit, bapak mertuaku membalikkan badannya dan pergi dari dalam kamarku. Aku bergegas menutup pintu kamar dan menguncinya, dan melihat ke atas meja, karena sewaktu aku mau mandi, aku sudah mengunci pintu kamar dan meletakkan anak kunci itu di atas meja. Ya, aku masih sangat ingat kalau pintu kamar sudah aku kunci. Terus apa kamar ini mempunyai anak kunci lebih dari 1? Rahma Saputri namaku, yang sudah menikah 2 bulan dengan seorang pemuda yang bernama Nando Wijayanto. Aku terpaksa tinggal satu rumah dengan bapak mertuaku karena permintaan Mas Nando, sebab bapak mertuaku hanya tinggal sendirian setelah bercerai dari ibunya. Mas Nando mempunyai kakak perempuan yang sudah menikah. Sebelum menikah dengan Mas Nando, aku bekerja sebagai sales promotion girl di toko kosmetik di sebuah mall di kota Jakarta. Aku berpacaran dengan Mas Nando kurang lebih 1 tahun
dan memutuskan untuk menikah. Kami menikah tanpa restu dari kedua orang tuaku, karena Mas Nando tidak punya pekerjaan tetap dan takut kalau aku akan hidup melarat. Mas Nando hanya bekerja di bengkel, tapi aku yakin kalau Mas Nando mampu membahagiakanku dengan hal-hal yang sederhana, karena kami saling mencintai. Orang tuaku mengancam akan mengusir anaknya ini keluar dari rumah bila tetap mau menikah dengan Mas Nando. Namun entah setan apa yang mendorongku untuk tetap menikah dengan Mas Nando dan memilih diusir dari rumah itu. Mengingat itu, entah kenapa kadang aku pernah merasa sedikit menyesali karena membantah larangan orang tuaku, sebab aku merasa rindu namun tidak bisa bertemu dengan mereka berdua. Ini semua kulakukan demi Mas Nando, tapi aku tidak nyaman setelah tinggal bersama dengan bapaknya di sini. Aku lebih nyaman tinggal di kontrakan dulu. Mas Nando memaksa untuk tinggal di sini, karena aku sudah berhenti bekerja atas permintaan Mas Nando. Jadi tidak cukup bila harus membayar uang kontrakan, karena sekarang Mas Nando sendirian yang bekerja. Selain bisa menjaga bapak, kita juga tidak perlu membayar uang kontrakan. Katanya waktu itu, sebenarnya ini bukan bapak kandungnya, melainkan bapak angkatnya. Karena ingin membalas budi, jadilah aku dan Mas Nando tinggal di sini untuk menjaga bapak. Kalau dipikir-pikir, untuk apa menjaga bapaknya ini? Orangnya masih sehat karena masih berumur 50 tahunan. Memang benar apa yang dikatakan oleh Mas Nando, kalau tidak perlu membayar uang kontrakan. Karena kami bisa tinggal gratis di rumah ini. Rumahnya besar, punya 3 kamar. Namun aku merasa sangat tidak nyaman bila setiap kali berpapasan dengan bapak mertuaku itu. Tatapannya sangat menjijikkan saat melihatku. Dan hari ini, aku semakin tidak suka dengan bapak mertuaku itu, karena sudah berani masuk ke dalam kamar di saat aku baru saja selesai mandi. Aku yakin bapak mertua pasti punya tujuan yang buruk. Aku harus lebih hati-hati lagi sekarang. Aku duduk di samping ranjang dengan perasaan gelisah, lalu mencari kontak suamiku dan menelponnya. Tersambung, namun sayangnya ponsel suamiku ada di dalam kamar dan membuatku menghela nafas panjang melihatnya. Setelah memakai pakaian lengkap, aku merasa enggan untuk keluar dari kamar ini. Aku sangat takut bila harus bertemu dengan bapak mertuaku setelah kejadian tadi. Aku tidak sabar menunggu kepulangan Mas Nando. Akan aku ceritakan hal ini kepadanya. Tok tok tok. Rahma? Suara bapak mertuaku membuatku spontan memandang ke arah pintu. Degup jantungku langsung berdebar-debar karena takut. Namun aku harus memberanikan diri untuk membukakan pintu. Setelah kunci pintu kamar aku putar, aku bergegas keluar kamar. Melihat pintu utama terbuka, membuatku langsung menghela nafas lega. Tolong sapukan balsem ini di punggung bapak. Bapak mertuaku berkata sambil melepaskan bajunya. Tunggu Mas Nando saja ya Pak. Rahma harus masak karena sudah waktunya untuk makan siang. Dalihku yang menolak untuk melakukannya. Sudah sering sekali aku menolak bila bapak mertuaku meminta bantuan kepadaku. Entah kenapa, aku tidak suka. Aku ingin membawa langkah menuju dapur. Namun tanganku langsung dipegang oleh bapak mertuaku yang tersenyum menyeringai. Sebentar saja, kalau menunggu Nando, pasti lama. Bapak sudah tidak tahan lagi. Suaranya terdengar berat. Aku bergidik dan spontan menepis tangan bapak mertuaku agar terlepas dari tanganku. Maaf ya Pak, aku tidak bisa. Tolakku lagi. Bapak mertuaku terlihat tidak suka saat aku kembali menolaknya. Rahma, Bapak minta tolong kok ditolak sih? Suara dari pintu utama membuatku menoleh. Kamu saja yang melakukannya, Mas. Aku mau masak. Kamu pasti lapar kan?
Aku langsung membawa langkah menuju dapur. Ada rasa lega di dada ini saat melihat suamiku sudah kembali ke rumah. Malam harinya, aku dan Mas Nando pun menjalankan kewajiban kami sebagai sepasang suami istri. Namun aku baru selesai mandi besar, dan Mas Nando memintanya lagi. Pakai baju dinas warna merah yang Mas beliin kemarin ya sayang, pinta Mas Nando saat aku baru saja keluar dari kamar mandi. Lagi Mas, tadi kan sudah, tanyaku. Mas Nando mengangguk tanpa melihat ke arahku. Apa begini rasanya jadi pengantin baru? Batinku. Kamu capek ya? Tanyanya, dengan mata yang masih menatap layar ponsel. Iya Mas, aku capek. Tidak enak badan juga, keluhku. Ya sudah, istirahat saja. Jangan lupa minum vitaminnya, lalu tidur. Baju dinasnya pakai saja. Mas suka melihatmu berpakaian seperti itu. Mas Nando mengusap pucuk kepalaku. Dia memahami keluhanku. Aku langsung berganti pakaian, sesuai dengan permintaannya yang menyuruhku untuk memakai pakaian dinas berwarna merah. Mas Nando tersenyum dan menyuruhku untuk naik ke atas ranjang. Mas, kita ngontrak lagi yuk, ajakku. Kenapa? Di sini kan enak. Aku tidak nyaman, Mas. Kita pindah saja ya. Tidak nyaman? Emangnya kenapa? Selama ini aku lihat kamu baik-baik saja di sini. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Mas Nando pasti tidak akan percaya kalau aku menyebut bahwa bapaknya sudah masuk ke dalam kamar dan melihatku hanya menggunakan handuk. Kita di sini saja. Kamu tahu sendiri kan, gajiku itu cuma cukup buat makan. Mana cukup kalau harus mengontrak rumah. Kemarin saja sempat berhutang sama yang punya kontrakan. Kita cari kontrakan yang lebih murah saja, Mas. Rahma, tolong mengerti ya, sayang. Lagi, aku hanya bisa mengangguk dan menurut kalau Mas Nando sudah berkata seperti itu. Mas, nanti ganti kunci pintu kamarnya ya, pintaku. Mas Nando mengerutkan keningnya. Kan sudah diganti 2 minggu yang lalu. Masa mau ganti lagi sih? Tanyanya. Raut kebingungan terlihat jelas di wajahnya itu. Ganti saja ya Mas. Tolong. Baiklah sayang. Besok Mas ganti kunci pintunya ya. Kamu jangan lupa minum vitaminnya. Terus istirahat. Ucapnya sambil mengusap kepalaku. Libur dululah minum vitaminnya, Mas. Soalnya kalau minum itu, entah kenapa badanku jadi sakit-sakit setiap bangun pagi. Tolakku halus. Namanya juga pengantin baru, makanya vitaminnya harus diminum, biar tidak terlalu sakit-sakit badannya. Ucapnya dengan senyum genit dan menggoda. Aku hanya menanggapi dengan senyuman malu-malu. Mas Nando membuka laci dan mengambil botol vitamin, mengeluarkan 2 butir vitamin berbentuk hati, dan menyerahkannya kepadaku. Lalu dia mengambil air putih yang sudah tersedia di atas meja. Setelah aku meminum vitaminnya, aku diminta Mas Nando untuk berbaring di lengannya. Aku menguap dan memejamkan mata. Mungkin karena lelah, mataku langsung diserang rasa kantuk. Ranjang terasa bergoyang. Mungkin Mas Nando turun dari ranjang. Aku dapat merasakannya karena aku belum tidur sepenuhnya. Namun mata sudah berat dan mata enggan sekali untuk terbuka. Sudah? Sebentar. Aku mendengar Mas Nando berbisik-bisik entah dengan siapa. Lalu aku tidak mendengarkan apa-apa lagi. Suara pintu kamar ditutup menyadarkanku dari tidur. Jam 9 pagi sudah terlihat jelas di dinding kamar. Itu artinya Mas Nando sudah pergi bekerja tanpa sarapan. Tapi siapa yang menutup pintu barusan? Apa Mas Nando tidak bekerja hari ini? Setelahnya dia pergi bekerja jam 7 pagi. Lekas aku menyibak selimut yang menutupi seluruh tubuhku. Namun aku kembali dibuat bingung.
Pakaian dinas yang aku kenakan tadi malam sudah tidak melekat lagi di badanku. Semuanya terlepas dan teronggok di dekat lemari pakaian di sudut kamar. Apa Mas Nando kembali melakukannya denganku? Tapi kenapa rasanya aneh sekali? Aneh karena aku sama sekali tidak ingat apa-apa. Aku turun dari tempat tidur sambil meregangkan badanku. Rasanya sakit-sakit semua. Mas Nando memang tidak bisa mengerti. Padahal aku sudah mengatakan kalau aku sangat lelah dan butuh istirahat. Tapi tetap saja dia melakukannya lagi dan lagi. Dengan hati yang sedikit dongkol, aku masuk ke dalam kamar mandi, membersihkan seluruh badan yang terasa sangat lengket dan bau keringat. Bagian sensitifku juga terasa sakit. Padahal ini bukan lagi malam pertamaku dengan Mas Nando. Tapi aku tetap saja masih merasakan sakit dan perih di bagian sana. Vitamin yang diberikan oleh Mas Nando sama sekali tidak berpengaruh apa-apa. Katanya bikin tubuh terasa segar setelah bangun tidur. Nyatanya bikin seluruh badan ini sakit-sakitan semua. Termasuk kepalaku yang terasa pusing setiap kali terbangun dari tidurku. Selesai mandi, aku segera memakai pakaian lengkap. Jam sudah hampir menunjukkan 10 pagi. Aku belum berbelanja dan masak untuk makan siang. Aku meraih dompet dan bergegas keluar dari dalam kamar. Rumah terasa sepi, tidak ada siapa-siapa. Bapak mertuaku juga tidak terlihat sedang nongkrong di depan TV. Mungkin bapak mertuaku itu sedang keluar rumah. Baguslah, dengan begitu aku lebih leluasa bergerak di dalam rumah ini tanpa rasa takut ataupun risih. Dengan berjalan kaki, aku menuju warung terdekat dari rumah. Di warung itu, sudah ada orang yang duduk, beberapa ibu-ibu dan wanita muda. Biasanya aku berbelanja lebih pagi dan terhindar dari sekelompok ibu-ibu itu. Namun hari ini aku tidak dapat menghindari mereka semua. Setelah aku pulang dari warung, pasti mereka akan menjadikanku bahan gosipan. Sebab kata Mas Nando, orang-orang di sini memang hobinya mencampuri urusan orang lain. Hai Rahma, kirain rumahnya kosong. Soalnya jam segini masih tutup. Kamu gak enak badan ya? Sapa seorang wanita yang pertama kali melihat keberadaanku, yang berjalan di belakang ibu-ibu itu. Kesiangan, Mbak. Saking nyenyaknya aku tidur. Balasku diiringi senyuman dan melihat ke arah mereka satu persatu. Tadi malam saat kami pulang dari masjid, kami mendengar bapak mertuamu mengerang keras. Memangnya bapak mertuamu itu kenapa? Sakitnya kambuh lagi? Tanya ibu-ibu yang melihat ke arahku yang sedang memilih cabai merah. Mengerang sakit? Aku balik bertanya bingung. Iya, kata Nando sakit bapaknya kambuh. Sakit apa memangnya? Soalnya tadi tidak sempat mau bertanya sama Nando. Orangnya sudah keburu pergi karena sudah terlambat masuk kerja. Saya tidak tahu, Bu. Dan saya juga tidak mendengar bapak mengerang kesakitan. Sahutku jujur sekaligus bingung. Mereka semua saling berpandangan satu sama lain. Mungkin mereka juga bingung dengan apa yang aku katakan. Mana mungkin kamu tidak tahu apa yang sudah terjadi sama bapak mertuamu. Padahal kamu berada dalam satu atap dengan bapak mertuamu itu. Saya memang tidak tahu, Bu. Maaf ya. Sahutku dengan senyum. Mereka semua tidak terdengar bertanya lagi. Aku pun kembali memilih belanjaanku dan membayarnya setelah semua sudah kupastikan lengkap terbeli. Karena malas bila harus bolak-balik kalau ada yang kurang. Hei Rahma, sapa Mbak Nita sembari melambaikan tangan. Sini dulu sebentar. Pintanya yang tengah berdiri di halaman rumahnya. Iya Mbak, sebentar. Sahutku dan meletakkan barang-barang belanjaanku ke teras rumah dan kembali keluar pagar untuk pergi ke rumah Mbak Nita. Ya ampun, kamu ke warung dengan keadaan seperti ini? Tanyanya sambil melihat wajahku. Mungkin aku terlihat pucat karena tidak memakai bedak ataupun lipstik. Lagi males dandan, Mbak. Sudah kesiangan mau dandan.
Nanti keburu habis sayuran segarnya di warung itu. Jawabku diiringi kekehan kecil. Bukan itu, Rahma, sanggah Mbak Nita. Dan itu membuatku kembali bingung. Memangnya apa, Mbak? Apa pakaianku kotor ya? Tanyaku. Ku periksa kembali pakaian yang aku pakai. Namun tidak ada sedikit pun terlihat kotor ataupun sobek. Lihat ini. Mbak Nita mengarahkan kamera ponselnya kepadaku. Apa, Mbak? Ini kamu lihat lehermu di kamera. Astagfirullah, kok bisa ada ini sih? Aku emosi dan menggerutu melihat bekas merah yang bersemi di leherku. Bekas merah yang tidak hanya satu, melainkan seluruh bagian leherku seperti tidak lepas dari bekas cupang. Kamu tidak periksa saat sebelum keluar rumah? Wah, bisa jadi bahan gosipan orang-orang di sini kamu, Rahma. Lagian Nando kok ganas gitu sih? Mentang-mentang pengantin baru. Mbak Nita berkata dengan mata yang terlihat mengejekku. Dia pikir aku melakukan ini dengan sadar. Kalau aku sadar, tidak mungkin aku mau dicupang seperti ini. Mbak pikir aku senang mendapatkan bekas seperti ini? Memalukan sekali ini, Mbak. Pelan aku menyahut. Aku pulang dulu ya, Mbak. Aduh, aku malu sekali. Gerutuku sekaligus malu berkali-kali lipat. Kira-kira apa yang mereka semua bicarakan setelah aku pulang dari warung? Tunggu dulu, Rahma. Mbak belum selesai ngomong, cegah Mbak Nita. Lanjut nanti saja, Mbak, ngomongnya. Aku sudah kesiangan banget nih. Bentar lagi Mas Nando pasti akan pulang untuk makan siang. Tanpa mengindahkan panggilan dari Mbak Nita, aku tetap melanjutkan langkah menuju rumah. Diobati pakai bawang putih, nanti pasti hilang. Dan ingat, jangan lakukan itu lagi. Seru Mbak Nita sebelum aku benar-benar masuk ke dalam rumah. Ya ampun, memalukan sekali. Gerutuku lagi dan masuk ke dapur. Suara batuk dan langkah kaki terdengar masuk ke dapur saat aku sedang menumis kangkung. Degup jantung jangan ditanya lagi. Rasanya ingin melompat dan menghilang diri dari sini saat ini juga. Baunya enak sekali. Pasti enak dan gurih seperti yang masak. Suara bapak mertuaku mengagetkanku. Aku diam tanpa menyahut sepatah kata pun. Sejak kemarin saat bapak mertuaku masuk ke dalam kamar, membuatku tidak ingin melihat wajahnya. Apalagi saat melihat bapak mertuaku menelan ludah saat melihatku. Ih, tatapannya juga sungguh menjijikan. Mirip sekali dengan laki-laki bandot yang kutonton di TV. Rahma, kamu punya kenalan janda muda tidak? Kenalkan sama bapak dong, biar setiap malam bisa... Tidak punya, Pak. Aku memotong ucapannya cepat. Oh, tidak punya ya? Itu kenapa lehernya? Kok pakai syal segala? Tidak apa-apa, Pak. Bapak mendingan keluar dari sini. Jujur aku tidak nyaman kalau Bapak ada di sini. Sahutku di dalam hati. Rahma, habis masak kamu bantuin Bapak sapu balsem ke punggung Bapak ya. Badan Bapak pegal-pegal semua. Pintanya. Aku membalikkan badan dan terkejut saat bapak mertuaku sudah berdiri tepat di belakangku. Kamu pakai sampo apa, Rahma? Nyium bau wanginya bikin bapak ketagihan. Ucapnya dengan ekspresi wajah yang tidak bisa aku jelaskan. Segera aku mematikan kompor dan membawa langkah cepat keluar dari dapur. Bapak mertuaku ternyata mengejar langkahku. Tanganku dicekal kuat dan membuatku tidak bisa bergerak. Mau kemana, Rahma? Assalamualaikum, Rahma. Suara Mbak Nita spontan membuat bapak mertuaku langsung melepaskan pegangan tangannya. Aku langsung membalikkan badan menuju pintu dan membukanya. Mbak, syukurlah ada Mbak. Degup jantung dan nafasku masih belum beraturan. Bapak mertuaku masih berdiri di belakang dan melihat Mbak Nita dengan tatapan tidak senang. Rahma, kamu kenapa?
seperti habis dikejar hantu saja. Ada apa, Nita? Rahma lagi masak, dan jangan dibawa untuk bergosip. Jangan membawa menantuku untuk hal-hal yang tidak berguna. Suara bapak mertuaku menyahut ketus dari dalam rumah. Mbak Nita celingukan dan bertanya dengan bahasa isyarat. Aku mengangguk menanggapi, karena Mbak Nita bertanya, apakah aku perlu ditemani? Makanya aku mengangguk. Om, saya tidak membawa Rahma kemana-mana. Kebetulan lagi tidak punya kerjaan di rumah. Jadi saya mau main saja di sini, ucap Mbak Nita. Bapak mertuaku tidak menyahut lagi dan bergegas masuk ke dalam kamar. Namun dapat kulihat raut wajahnya memerah seperti menahan kekesalan. Rahma, kamu harus hati-hati sama bapak mertuamu itu. Pintunya jangan ditutup kalau dia lagi di rumah, hanya untuk berjaga-jaga saja. Kita tidak tahu setan apa yang akan menggoda setiap manusia. Ditambah di rumah ini hanya kamu yang wanita. Papar Mbak Nita dengan suara pelan. Aku merasa kalau Mbak Nita mengetahui banyak hal tentang bapak mertuaku. Kalau tidak mungkin Mbak Nita berkata seperti itu. Mau bertanya sekarang tidak memungkinkan bagiku, karena pintu kamar bapak tidak sepenuhnya ditutup. Aku curiga kalau bapak mertuaku sedang menguping di sana. Aku membawa Mbak Nita untuk masuk ke dapur, agar dia menemaniku untuk memasak sampai selesai. Rahma, kamu berapa bersaudara? Tanya Mbak Nita, yang sedang mencatat nomor ponselnya di ponselku. 2, Mbak. Kamu yang tertua? Bukan, Mbak. Aku anak terakhir. Wah, kalau begitu, kamu anak kesayangan dong. Kapan-kapan kalau orang tuamu datang, kabari aku ya. Mau kenalan. Orang tuaku tidak akan pernah datang, Mbak. Batinku sambil melihat ke arah jendela dapur. Sejenak aku membayangkan wajah ibu yang membuatku rindu. Rahma, kamu kok diam? Kamu mikirin apa? Tanya Mbak Nita. Tidak ada apa-apa, Mbak. Aku melihat ke arah Mbak Nita dan mengulas senyum. Malam harinya sebelum tidur seperti biasa, aku mengajak ngobrol Mas Nando. Mas, tadi malam kamu melakukan itu lagi ya? Tanyaku saat kami berada di dalam kamar. Maaf sayang, habisnya kamu menggemaskan, sahut Mas Nando sambil bermain game di ponselnya. Tidak apa-apa sih, cuma heran saja, kok aku bisa tidak sadar ya? Tanyaku, membuat Mas Nando menghentikan aktivitasnya dan melihat ke arahku. Masa sih, kamu sadar kok? Apa kamu lupa ya? Godanya dengan menjawil daguku. Mungkin saja aku lupa, Mas, tapi ada hal yang membuatku ingin marah sama kamu. Marah? Marah kenapa, sayang? Ponselnya diletakkan di atas meja. Lalu dia memelukku dengan erat sembari mencium kepala dan menghirup aroma wangi sampo di rambutku. Aku tidak suka kalau kamu melakukan ini, Mas. Orang-orang membicarakanku saat aku pergi ke warung tadi pagi. Lihat ini, ucapku sembari membuka syal yang melingkar di leherku. Lain kali aku janji tidak akan melakukan ini lagi. Maaf ya, soalnya aku hilaf. Lirihnya sambil mengusap leherku. Kalau dilihat ini parah sekali, Mas. Tapi aku sama sekali tidak sadar, ucapku, kembali dengan rasa kebingungan. Sudah, jangan dibahas lagi. Mungkin kamu terlalu capek dan tidur dengan sangat nyenyak. Makanya tidur tidak ingat dunia, sambutnya sambil bergerak ke arah laci dan mengeluarkan botol vitamin dari dalam sana. Oh iya, Mas, aku mau tanya sama kamu. Bapak memangnya sakit apa? Tadi ibu-ibu nanya kalau mereka mendengar Bapak mengerang keras tadi malam. Mendengar ucapanku, Mas Nando nampak terdiam sejenak. Itu Bapak sakit perut katanya, makanya teriak kesakitan. Aku memecingkan mata,
karena penjelasan darinya sama sekali tidak membuatku puas. Rasa penasaranku masih saja bersarang di pikiranku. Mas, aku mau jujur. Bapak pernah masuk ke dalam kamar ini saat aku baru saja selesai mandi. Langsung saja aku mengatakan kejadian waktu itu. Siapa tahu Mas Nando langsung berpikir untuk membawaku keluar dari rumah ini. Oh iya? Terus? Responnya sungguh biasa. Tidak ada raut keterkejutan dari wajahnya itu. Mas, kamu kok tidak terkejut ataupun marah sih? Bukan begitu sayang. Tentu saja aku terkejut. Tapi kenapa Bapak masuk ke kamar kita? Tanyanya. Kemudian setelah nampak memikirkan jawabannya, ekspresi keterkejutan sangat jelas dibuat-buat. Aku juga tidak tahu, Mas. Aku tidak suka di sini. Aku mau pindah. Kalau kamu benar-benar sayang sama aku, kita harus pindah dari sini, Mas. Rujuku sambil melipat tangan dan memalingkan wajahku ke arah lain. Sayang, jangan gitu dong. Kasihan Bapak kalau kita pergi dari sini. Tok tok tok. Nando, Bapak mau bicara. Kamu keluar. Mas Nando tidak melanjutkan lagi ucapannya karena mendengar bapaknya memanggil. Dia mengusap pipiku sebelum meninggalkan kamar ini. Karena penasaran, aku mengendap-endap menuju pintu kamar dan keluar langsung menuju teras. Namun bapak mertuaku dan Mas Nando tidak terlihat di teras. Di mana mereka? Aku kembali membawa langkah ke belakang dan ingin menuju ke dapur. Sesuai dengan perjanjian yang Bapak katakan, aku tidak mau dikurangi sepeser pun. Suara Mas Nando berasal dari dalam kamar Bapak. Apa yang tengah mereka bicarakan? Perjanjian apa yang dia maksud? Aku mendekat ke arah pintu dan tidak sengaja menyenggol vas bunga yang terbuat dari keramik. Untung aku cepat menahan vas bunga itu agar tidak tumbang. Karena kecerobohanku ini membuat jantungku langsung berdebar-debar tidak karuan. Aku kembali ingin menguping pembicaraan Mas Nando dengan bapaknya. Namun suara Mas Nando sudah menghilang. Lalu nampak handle pintu kamar itu diputar. Gawat, Mas Nando mau keluar. Aku panik bersamaan dengan kepala Mas Nando yang menyembul keluar dari pintu kamar. Rahma, kenapa kamu berdiri di situ? Tanya Mas Nando dengan suara naik 1 oktah. Mungkin melihatku yang lancang ingin menguping pembicaraan mereka. Karena selama aku menikah dengannya, belum pernah dia meninggikan suaranya seperti ini. Salahku juga ngapain aku nguping. Mas, kamu nguping ya? Lanjutnya yang semakin terlihat sangat marah. Aku menggeleng cepat. Tidak. Aku mau ke dapur, Mas. Aku mau mengambil air minum. Terus aku melihat kain lap di sini. Yang lupa ku ambil saat membersihkan vas tadi. Jelasku, berbohong dengan alasan kain lap yang ada di dekat vas bunga. Semoga Mas Nando percaya itu. Nando, kamu kok marah-marah sama istrimu? Tidak baik seperti itu, Nando. Bapak tidak pernah mengajarkanmu seperti itu. Bapak mertuaku menimpal. Dia keluar dari dalam kamarnya dengan telanjang dada, yang hanya menggunakan celana kaos pendek di atas lutut. Aku minta maaf, Rahma. Aku tidak sengaja. Mas Nando berucap penuh dengan penyesalan. Iya, Mas. Aku sudah memaafkan. Rahma, kamu tidurlah. Ini sudah malam. Saatnya kamu minum vitamin dan istirahat. Bapak mertuaku berkata seraya memegangi pundakku. Spontan aku menjauh karena geli saat tangannya menyentuhku. Bapak tahu aku minum vitamin? Tanyaku. Sontak membuat bapak yang tadi di hadapanku gelagapan. Karena merasa aneh saja dengan bapak mertuaku, kenapa dia tahu kalau aku meminum vitamin setiap malam? Tahulah, kan bapak juga minum vitaminnya. Sahut Mas Nando. Sudah sana, aku mau ngobrol lagi sama bapak. Titah Mas Nando. Aku menurut dan meninggalkannya menuju dapur.
Aku duduk di samping tempat tidur, menunggu Mas Nando masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, Mas Nando sudah masuk dan mengunci pintu kamar. "Kamu capek ya sayang? Istirahat saja ya, dan minum vitaminnya," ucapnya memberikan perintah seperti biasanya, agar aku meminum vitamin itu. "Kan vitaminnya sudah habis, Mas." Aku menyahut dan tersenyum ke arahnya, yang naik ke atas tempat tidur. "Masih banyak kok. Ini." Dia mengeluarkan sebotol vitamin dari dalam saku celananya. "Mas, vitamin apa sebenarnya ini, Mas? Aku sama sekali tidak merasa baik saat aku bangun tidur. Badanku malah sakit-sakit semua. Lagi pula, aku menjadi sering sakit kepala setelah mengonsumsi vitamin itu. Aku tidak mau meminumnya lagi, Mas." Ucapku menolak. "Kamu pikir aku ngasih kamu itu apa? Aku ngasih vitamin biar kamu sehat. Lagian bukan kamu saja yang meminumnya. Aku juga minum. Lihat nih." Mas Nando langsung meminum vitamin yang mau diberikannya kepadaku. "Maaf, aku tidak bermaksud berpikir seperti itu, Mas." Ucapku tidak enak hati saat wajah Mas Nando nampak langsung ditekuk. Dia pasti kesal karena aku meragukan vitamin yang diberikannya. "Sekarang kamu minum juga," titah Mas Nando. Botol vitamin itu diletakkannya di atas meja. Lalu dia pergi kembali keluar kamar. Aku melihat botol vitamin itu dan meraih ponsel, lalu menulis nama merek di Google. Setelah menelusuri dan mencari tahu, ternyata itu benar-benar vitamin. Aku sudah salah menduga. Aku pikir itu bukan vitamin. Tapi kenapa setiap aku meminum vitamin itu, badanku terasa sakit dan juga sering sakit kepala? Mas Nando kembali lagi ke dalam kamar dengan senyum dan wajah yang berseri bahagia. Tadi ditekuk, sekarang sudah kembali ceria. Mau aneh, tapi ini nyata. "Ini uang bulanan untuk kamu. Sisanya untuk aku ya," ucapnya dan meletakkan uang di hadapanku. Jika dihitung jumlahnya cukup banyak. "Ini uang dari mana, Mas? Kok banyak banget?" "Dari Bapak. Kebun Bapak sudah terjual, dan ini bagianku." Dengan antusias dan semangat, Mas Nando menjawab pertanyaanku. Tidak bertanya lagi, aku ikut bahagia memegang uang itu. Semenjak berhenti bekerja beberapa bulan yang lalu, baru kali ini aku memegang uang segini banyaknya. Pintu terdengar diketuk. Aku tersadar begitu juga dengan Mas Nando. Jam dinding menunjukkan waktu tengah malam. Ada bapak mertuaku mengetuk pintu kamar di tengah malam seperti ini. "Kamu tidak minum vitaminnya?" tanya Mas Nando. "Besok saja ya, Mas. Tadi aku lupa minum," jawabku apa adanya. Setelah menghitung uang, aku jadi lupa minum vitamin. "Ah, kamu itu payah sekali." Mas Nando menyibak selimut. Kenapa dia marah? Mas Nando bergegas turun dari tempat tidur, lalu membukakan pintu dan aku bisa melihat bapak mertuaku sudah berdiri dengan handuk melingkar di pinggangnya. Ngapain bapak mertuaku malam-malam pakai handuk? Apa dia mau mandi? "Rahma masih sadar," kata bapak mertuaku yang kudengar, sebelum Mas Nando menariknya menjauh dari pintu kamar. "Ada apa, Mas? Kenapa bapak nanya kalau aku masih sadar?" tanyaku ketika Mas Nando sudah kembali ke dalam kamar. "Bapak mau ngajak main catur, tapi kamu masih belum tidur nyenyak. Jadi aku menolak untuk main. Mending di dalam kamar main sama kamu," jawabnya sembari menggoda. "Jangan, Mas. Aku lagi sakit perut nih. Mungkin mau datang bulan." "Aku bercanda kok, sayang. Ayo kita tidur lagi." Aku berbaring dan memejamkan mataku. Sejujurnya, ucapan bapak mertuaku tadi masih terngiang-ngiang di telingaku. Aneh, tidak mungkin kalau main catur malam-malam seperti ini. Mas Nando juga, tadi marah-marah terus baik lagi. Keesokan paginya, tidak seperti biasanya,
Aku melayani Mas Nando sebelum berangkat bekerja. Aku kerja dulu ya. Oh iya, kamu jadi mau pergi shopping hari ini? Tanya Mas Nando yang sudah bersiap untuk pergi bekerja. Jadi Mas, nanti pergi sama Mbak Nita. Jawabku sambil membersihkan sisa sarapan di atas meja. Jangan terlalu dekat sama Nita. Nanti kamu ketularan sifat kepo dan suka membicarakan orang lain. Mas Nando berkata sembari bangkit dari kursi. Betul, Bapak tidak suka kamu dekat-dekat sama si Nita itu. Bisa saja dia meracuni pikiranmu dengan mengatakan hal yang tidak-tidak. Mendingan kamu pergi saja sendiri. Iya, aku juga lebih tidak suka dengan tetangga kita itu. Ya sudah, aku berangkat bekerja dulu. Hari ini aku pulang sore karena banyak kerjaan di bengkel. Sepertinya bapak mertuaku dan Mas Nando tidak menyukai Mbak Nita. Pantas saja saat Mbak Nita datang ke sini, bapak mertuaku terlihat tidak senang melihatnya. Tapi emangnya kenapa? Semenjak aku tinggal di sini, Mbak Nita terlihat seperti orang baik-baik saja. Tidak pernah aku mendengar Mbak Nita menceritakan hal-hal keburukan orang manapun. Apa mungkin kalau bapak mertuaku ini adalah musuh bebuyutan dengan orang tuanya Mbak Nita? Ah, bisa jadi begitu. Setelah Mas Nando pergi, aku pun membawa piring ke dapur. Bapak mertuaku sudah masuk ke dalam kamar dan membuatku bisa bernafas lega. Hari ini, bapak mertuaku tidak membuatku risih saat dia menatapku. Mungkin Mas Nando sudah menegur bapaknya itu. Aku bersiap-siap untuk mandi. Pagi ini, badanku tidak terasa sakit ataupun pegal-pegal sama sekali. Karena tadi malam Mas Nando tidak melakukan ritual sebelum tidur. Biasanya sehari aku harus keramas 2 kali. Ingin menolak tidak mungkin, karena dia suamiku. Kalau dia jajan di luar kan bisa berabe urusannya. Guyuran air shower membuat kepalaku terasa ringan. Namun saat aku ingin menggosok badan dengan sabun, suara kunci pintu kamar terdengar diputar. Ya ampun, apa bapak mertuaku masuk ke dalam kamar ini lagi? Beruntung pakaian yang aku kenakan tadi kulepas saat berada di dalam kamar mandi. Segera aku memakainya, lalu aku keluar dari dalam kamar mandi. Aku menyapu pandangan ke seluruh sudut kamar. Tidak terlihat sama sekali bayangan-bayangan siapapun di dalam kamar ini. Pintu kamar juga masih terkunci. Aku saking terlalu takut, jadi aku malah berhalusinasi. Setelah bersiap dan dandan yang tipis-tipis, aku keluar dari dalam kamar. Sudah mau pergi? Aku melonjak kaget. Bapak mertuaku sudah berdiri di samping pintu kamarku. Orang tua satu ini seringkali membuat jantungku sakit karena terkejut. Iya, jawabku singkat. Pergi sama Nita. Kenapa larangan kami tidak kamu dengar, Rahma? Jangan pergi dengan wanita itu. Bentaknya sambil menunjuk ke wajahku. Tidak, Rahma pergi sendirian naik ojek. Dalihku sambil membawa langkah dari hadapannya. Aku mengirimkan pesan kepada Mbak Nita agar dia menunggu di ujung gang. Jangan sampai bapak mertuaku melihatnya. Aku memilih tidak mendengarkan larangan Mas Nando untuk tidak pergi dengan Mbak Nita karena sudah terlanjur janji. Tidak mungkin diingkari, bukan? Lagi pula, ada banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepada Mbak Nita. Tring! Tanpa kamu suruh, Mbak sudah menunggu kamu di ujung gang. Cepatlah ke sini. Balas pesan dari Mbak Nita. Mbak Nita ini ajaib. Tidak dikasih tahu kok bisa tahu ya? Bergegas aku membawa langkah keluar pagar. Aku menoleh ke arah rumah. Bapak mertuaku nampak mengintip dari balik jendela yang tertutup korden. Aku sampai ke ujung gang, dan Mbak Nita langsung melajukan motornya menuju kafe yang kami sepakati. Rahma, kamu bahagia tidak sih hidup sama Nando? Tiba-tiba saat sedang menikmati makanan di sebuah kafe bersama Mbak Nita, dia melontarkan perkataan yang membuat keningku berkerut mendengarnya. Bahagialah, Mbak.
Emangnya kenapa? Aku balik bertanya. Ya baguslah kalau kamu bahagia. Raut wajah dan gerak-gerik Mbak Nita seperti ada yang ingin dia bicarakan. Aku pun menyudahi makanku, dan aku menatap Mbak Nita dengan serius. Apa yang Mbak tahu tentang keluarganya Mas Nando? Tanyaku langsung, daripada harus menyimpan rasa penasaran, karena sudah 2 kali Mbak Nita menanyakannya tentang bahagiakah aku hidup bersama laki-laki yang bergelar suamiku itu. Sambil melihat ke kiri dan ke kanan, Mbak Nita pun berkata, "Hati-hati Rahma." Emangnya kenapa Mbak? Kok Mbak seperti ketakutan seperti itu? Tidak, tidak ada apa-apa Rahma. Mbak, tidak perlu takut. Katakan saja, apa yang Mbak ketahui? Desaku lagi. Aku yakin ada sesuatu hal yang tidak aku ketahui tentang Mas Nando. Rahma, tapi kamu harus janji. Jangan bilang kepada siapa-siapa kalau Mbak yang memberitahumu. Ucap Mbak Nita. Aku janji Mbak. Ucapku menyahut karena tidak sabar lagi untuk mendengar apa yang sudah Mbak Nita tahu. Nando pernah cerita tidak kalau dia sudah pernah menikah sebelum dia menikah denganmu? Tanya Mbak Nita. Badanku langsung bergetar mendengarnya. Bagaimana tidak? Aku tidak pernah tahu kalau dia pernah menikah sebanyak 4 kali. Jadi aku ini istri yang kelima begitu. Apa sekarang Mbak Nita sedang mengada-ngada? Aku mengingat ucapan Mas Nando dan bapak mertuaku tadi pagi, bahwa Mbak Nita suka membicarakan orang dengan membicarakan hal-hal yang tidak-tidak. Tapi kalau dilihat dari mata Mbak Nita, sepertinya dia tidak lagi berbohong. Rahma, kok malah melamun? Mbak Nita mengibaskan tangannya di depan mataku. Maaf Mbak, soalnya aku sedikit terkejut mendengarnya. Tidak mungkin Mas Nando seorang duda. Dia saja menyebut dirinya masih perjaka ting-ting. Kekehku, mencoba membuat suasana tegang ini menjadi lucu. Tapi Mbak Nita hanya menatapku dengan wajah datar. Mbak ini lagi serius, Rahma? Apa Nando tidak mengatakan apa-apa tentang statusnya? Aduh Mbak, setahuku Mas Nando itu bujang. Di KTP-nya saja masih status lajang. Kok sudah menikah sih? Sahutku. Karena tidak ingin membuat Mbak Nita marah, ku jawab saja apa yang sebenarnya. Nando sudah pernah menikah siri. Nikah siri itu tidak ada buku nikah, yang artinya tidak bisa mengubah status di KTP. Bisa sih bisa, tapi harus banyak cara mengurusnya. Pokoknya ribet. Lanjut ke cerita yang tadi. Sebenarnya suamimu itu sudah menikah siri sebanyak 4 kali. Jelas Mbak Nita, membuat mulutku terbuka mendengarnya. Kamu menikah sah kan? Apa status KTP-nya sudah berubah? Aku menggeleng. Sudah 3 bulan menikah, dan KTP-ku maupun Mas Nando belum diubah juga statusnya. Katanya setelah punya anak baru sekalian diurus dan buat kartu keluarga. Mbak Nita menggelengkan kepalanya mendengar penuturanku. Pokoknya sekarang kamu harus hati-hati, Rahma. Jangan sampai kamu menjadi seperti Amel. Ucap Mbak Nita. Siapa itu Amel, Mbak? Dia itu salah satu istrinya Nando, yang sekarang entah kemanapun Mbak tidak tahu. Kata Nando sudah bercerai, tapi Mbak mendapatkan pesan terakhir dari Amel, kalau dia... Mbak Nita membungkukkan tubuhnya untuk berbisik di telingaku. Astagfirullah Mbak, beneran ini? Ya Allah. Lirihku, tungkai kakiku terasa lemas ketika mendengar ucapan dari Mbak Nita. Mbak tidak lagi berbohong, Rahma. Dulu Amel juga pernah Mbak peringatkan, tapi dia tidak pernah percaya dan memilih untuk menjauhkan diri dari Mbak. Sekarang giliran kamu. Kamu mau percaya silahkan. Tidak mau percaya pun tidak apa-apa. Yang terpenting kamu harus hati-hati, Rahma. Terang Mbak Nita.
Sebaiknya aku pulang sekarang, Mbak. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Aku akan mencari tahu. Jika itu benar, aku akan segera bertindak. Loh, kok malah pulang? Naik apa? Naik ojek, Mbak. Aku menyahut sambil meninggalkan meja makan, keluar kafe dan memanggil tukang ojek yang nongkrong di samping kafe tersebut. Tidak lama kemudian, aku sudah sampai. Lalu aku membayar uang pas kepada tukang ojek itu. Tukang ojek pun berlalu pergi. Aku juga masuk dan melihat motor Mas Nando sudah terparkir di samping teras. Tumben sekali jam segini Mas Nando sudah pulang. Jadi bayar berapa? Tanganku yang tengah memutar handle pintu langsung berhenti karena mendengar suara bapak mertuaku yang mengobrol entah dengan siapa. Aku pun urung untuk masuk dan memilih untuk menguping pembicaraan mereka. Akhir-akhir ini, aku merasakan keanehan dengan apa yang sudah aku dengar. Jangan-jangan, aduh, apa ini adalah salah satu jawaban yang sudah Mbak Nita jelaskan tadi? Rahma? Spontan aku membalikkan badan dan melihat Mas Nando sudah berdiri di belakangku. Mas Nando? Sejak kapan kamu lancang melakukan ini? Nguping pembicaraan orang. Apa kamu sudah termakan hasutan dari Nita itu? Mas Nando marah dengan mata menyorotku dengan tajam. Aku gelagapan, mencoba terlihat tenang. Mas Nando langsung mencengkram pergelangan tanganku dengan kuat, sampai aku meringis kesakitan. Katakan, tadi kamu pergi dengan Nita itu kan? Kenapa kamu tidak mendengarkan laranganku, Rahma? Kamu anggap apa aku ini? Bentaknya dengan keras dan semakin kuat mencengkram tanganku. Aku tidak pergi sama Mbak Nita, Mas. Aku naik ojek. Kamu kok marah-marah sih? Emangnya kenapa kalau seandainya aku pergi dengan Mbak Nita? Apa ada rahasia besar yang kamu tutupi dariku? Lepaskan aku, Mas. Kamu sudah menyakiti aku. Mas Nando langsung melepaskan cengkramannya. Tanganku rasanya sangat sakit. Bekas tangannya sangat jelas melingkar di pergelangan tanganku. Aku tidak marah kalau kamu tidak lancang. Bentaknya. Mataku sudah mengembun dan siap untuk tumpah. Baru pertama kali dalam seumur hidupku, aku dibentak dan dimarahi sampai membuat badanku gemetaran mendengarnya. Selama ini orang tuaku maupun keluargaku tidak pernah memarahiku ataupun membentakku seperti ini. Rahma, maaf, sakit ya. Sedetik kemudian sikapnya berubah lembut. Mungkin karena melihatku sudah menangis. Aku hanya terbawa emosi. Ucapnya lagi sambil mengusap tanganku. Tadi bapak bilang kalau kamu pergi sama Nita. Makanya aku emosi. Ditambah lagi kamu suka nguping pembicaraan orang lain. Memangnya apa yang sudah Nita katakan sama kamu? Sudah aku katakan kan, Mas? Aku pergi naik ojek. Aku tidak pergi dengan Mbak Nita. Aku tidak nguping. Aku mau masuk dan kamu malah menuduhku menguping. Lirihku sambil mengusap air mataku. Syukurlah kalau kamu tidak pergi dengan Nita. Dia itu orang tidak baik. Jangan sampai kamu termakan omongan dia. Ayo kita masuk. Di dalam ada tamu. Bersikap baiklah kepada tamu kita. Mas Nando masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Aku bisa membuang nafas lega, karena dia sudah percaya. Aku masuk ke dalam rumah, menyusul Mas Nando yang sudah berdiri di samping bapak mertuaku. Rahma, kenalkan, ini adik bapak dan keponakan bapak, Om Bambang dan Denis, ucap bapak mertuaku, yang memperkenalkan dua orang laki-laki yang katanya adik dan keponakannya itu. Dua orang itu pun mengukir senyum sembari mengulurkan tangannya ke arahku. Aku pun menyambutnya satu persatu. Om Bambang senang bisa berkenalan denganmu, Rahma. Ternyata kamu itu lebih cantik aslinya. Laki-laki seusia bapak mertuaku itu bersalaman denganku dan menyebut namaku. Iya, terima kasih Om, balasku saat aku bersalaman dengan mereka berdua. Tanganku digenggam lama.
Aku mencoba menariknya namun ditahan oleh Om Bambang. Beruntung sekali kamu, Nando, dapat istri cantik dan masih segar. Om Bambang berkata lagi dengan mata melihatku dari atas sampai bawah. Aku menjadi risih mendapatkan tatapannya itu. Sangat beruntung, karena tidak ada minusnya sama sekali, sambut Mas Nando sambil menepuk bokongku. Mas, apa-apaan sih kamu? Cetusku sambil memandangnya tajam. Tidak sengaja sayang. Mas Nando menanggapi kemarahanku dengan cengengesan. Kalau dulu dia memperlihatkan sifatnya seperti ini, tentu saja aku tidak akan mau menikah dengannya. Aku membawa langkah masuk ke dalam kamar, meninggalkan mereka yang lanjut mengobrol sambil tertawa di teras. Entah apa yang lucu, seperti orang tidak waras saja. Rahma, kamu mau ngapain? Tanya Mas Nando ketika aku mengeluarkan box tempat penyimpanan ikan dari dalam kulkas. Aku mau masak, Mas. Jawabku singkat. Kamu marah ya? Jangan marah dong. Tadi aku kan cuma bercanda. Mas Nando mendekatiku. Bercandanya nggak lucu, Mas. Aku sama sekali tidak suka. Iya. Maaf deh. Sudah dong marahnya. Malam ini tidak usah masak. Makan malam beli saja dari luar. Kamu istirahat saja di dalam kamar. Mandi biar wangi. Terus pakai pakaian yang aku belikan tadi. Sambungnya dengan menatapku lekat. Kotak box ikan yang sudah kuletakkan di wastafel diambilnya dan dimasukkan kembali ke dalam kulkas. Pakaian apa, Mas? Pakaian dinas yang berwarna biru. Warna kesukaanmu. Aku beli di toko saat pulang kerja tadi. Kamu pasti semakin cantik saat memakainya. Jelasnya sambil menyelipkan anak rambut ke belakang telingaku. Kemarin-kemarin, aku akan senang saat dia membelikan pakaian kurang bahan itu untukku. Setelah tahu kalau dia sudah menikah lebih dari 1 kali, aku langsung menjadi jijik bila melihat pakaian itu. Apalagi sampai memakainya. Terlebih lagi, Mas Nando bukan orang yang baik. Aku akan mencari tahu dan bukti yang akurat, dan aku akan menjebloskan dia ke dalam penjara. Jangan lupa, diminum vitaminnya ya. Maaf, Mas, aku tidak bisa memakai pakaian dinas dulu malam ini. Aku lagi datang tamu bulanan. Aku berucap sambil menyengir kuda, agar kebohonganku terlihat natural. Datang tamu bulanan? Sejak kapan? Tanyanya dengan raut wajah yang tidak bisa kuartikan. Memangnya kenapa, Mas? Wajar kan aku datang bulan? Ini kan sudah sampai tanggalnya. Akhir-akhir ini kan aku sering sakit perut. Lalu kenapa wajahmu seperti tidak senang begitu? Enggak kok. Aku cuma sedikit agak kecewa saja. Aku membeli pakaian itu biar kamu bisa memakainya malam ini. Ya sudah deh, aku mau ke depan dulu. Kalau kamu mau masak, masak saja. Tidak jadi beli di luar kalau begitu, katanya sambil membalikan badan dan pergi dari dapur. Loh, kok tidak jadi beli di luar? Aneh sekali kamu itu, Mas. Gerutuku yang tidak mungkin didengar oleh Mas Nando. Karena orangnya pun sudah tidak terlihat lagi. Aku mengeluarkan ikan yang akan kumasak. Mas Nando sungguh membuatku sangat kesal. Kurang lebih 1 jam, aku sudah selesai masak dan menyiapkan peralatan makan di atas meja. Lalu keluar dari dapur menuju ruang keluarga. Mas Nando tidak nampak berada di sana. Aku pun pergi ke teras dan mendengar suara Mas Nando dan bapaknya berbicara. Ternyata mereka sedang mengobrol di luar. Sepertinya begitu, kita sudah terlanjur memakai uangnya. Jangan sampai orang itu membuat semuanya gagal total. Suara bapak mertuaku. Aku ingin nguping namun kaki sudah menginjak teras dan langsung terlihat oleh bapak mertuaku. Jadi gagal deh. Kamu nguping ya? Bapak mertuaku bertanya dengan nada membentak. Rahma sudah siap masak dan sudah menyiapkan semuanya di atas meja. Ucapku. Ya,
Sekarang kamu pergi ke kamar, Rahma. Mas Nando marah. Entah apa lagi yang membuatnya marah. Tidak ingin membantah, aku langsung masuk ke dalam kamar. Semenjak aku pulang dari jalan-jalan tadi siang, kenapa Mas Nando sering marah-marah? Apa sebenarnya dia sudah tahu kalau tadi siang aku pergi dengan Mbak Nita? Apes sekali hidupku ini. Teluhku dan membaringkan badanku di atas sofa. Aku menarik nafas panjang dan menghembuskannya dengan pelan. Saat melihat langit-langit rumah, tiba-tiba aku teringat dengan vitamin yang selalu Mas Nando minta untuk kuminum. Aku menarik laci tempat vitamin itu disimpan. Tanpa berpikir panjang, aku mengeluarkan 2 butir obat tersebut. Rencananya aku akan menanyakan kepada temanku nanti yang berprofesi sebagai dokter. Bisa jadi ini bukan vitamin. Ponselku bergetar dari dalam saku celanaku. Di layar ponsel tertera nama Mbak Nita menelponku. Ada apa dia menelponku? Aku langsung mengangkatnya dan duduk di bibir ranjang. Halo Mbak Nita, ada apa ya? Tanyaku langsung. Karena tidak punya waktu untuk berbasa-basi. Takut keburu Mas Nando kembali ke dalam kamar. Rahma, Mbak minta maaf, ucapnya. Dari pantulan cermin di hadapanku, dapat kulihat kening ini berkerut dalam setelah mendengar ucapan Mbak Nita. Maaf? Maaf untuk apa ya, Mbak? Itu. Maaf untuk obrolan kita tadi siang di kafe. Ya emangnya kenapa, Mbak? Apa ada hal yang belum Mbak katakan? Cepat katakan, Mbak. Desaku penasaran. Sebenarnya semua yang Mbak katakan itu cuma prank. Serunya dari seberang telepon. Maksudnya? Aku nggak ngerti, Mbak. Semuanya yang Mbak katakan kalau Nando itu sudah menikah siri, Amel dan semua mantan istrinya yang sudah dijual itu cuma kebohongan belaka. Mbak cuma ngeprank kamu, Rahma. Terangnya, dan membuat dadaku sesak mendengarnya. Kali ini berakhirnya kita berkomunikasi, Mbak Nita. Geramku dan langsung mematikan sambungan telepon. Kurang ajar sekali. Aku mati-matian ketakutan dan ternyata itu hanyalah prank. Mbak Nita memang keterlaluan. Pantas saja Mas Nando sangat marah kalau aku berhubungan baik dengan dia. Ternyata ini sifat aslinya. Suka menyebarkan berita palsu. Setelah membalas pesan dari Mbak Nita, aku menghapusnya dan mematikan ponselku. Aku begitu marah dan sakit hati setelah Mbak Nita mengatakan bahwa ucapannya di kafe itu hanyalah prank dan candaan semata. Di sisi lain, Mas Nando dan Bapak nampak keluar dari halaman rumah sambil tertawa puas. Rahma, panggil Mas Nando saat aku sudah memejamkan mata. Iya, sekarang sudah malam dan waktunya kita untuk tidur. Sahutku tanpa membuka mata sedikit pun. Minggu depan kita liburan ke puncak. Kamu siap-siap ya? Aku spontan membuka mata, lalu memiringkan badanku untuk melihat Mas Nando yang sudah terbaring di sampingku. Laki-laki yang sempat kubenci saat mendengar ucapan Mbak Nita itu, terlihat langsung mengulas senyum manis saat aku tatap. Liburan ke puncak? Ngapain? Ya liburan lah. Bulan madu. Kamu mau nggak? Kamu nggak mau? Mau dong, Mas. Sahutku sambil memeluk Mas Nando. 2 hari setelah itu, Mbak Nita sama sekali tidak memperlihatkan batang hidungnya di hadapanku. Aku jadi bingung saat melihat rumah Mbak Nita terlihat tutup dan sepi seperti tidak berpenghuni. Aku ingin bertanya dengan mengirim pesan, namun egoku menahanku untuk tidak melakukan itu. Aku duduk di teras untuk menunggu kepulangan Mas Nando dari bekerja. Saat sedang bermain ponsel, perhatianku langsung teralihkan ke arah sebuah truk pasir yang masuk ke halaman rumah Mbak Nita. Mataku memicing ketika melihat 4 orang laki-laki bergotong royong menaikkan satu persatu barang-barang milik Mbak Nita ke atas truk itu. Apa Mbak Nita mau pindah? Gumamku. Aku bangkit dari dudukku dan mencoba untuk melihat keberadaan Mbak Nita dari rumahku. Namun aku harus menghela nafas panjang saat tidak melihat Mbak Nita berada di rumahnya.
Aneh sekali. Apa Mbak Nita tersinggung karena ucapan kasarku kemarin? Seharusnya Mbak Nita memperbaiki kesalahannya, bukannya malah menghindar dan pindah dari sini. Batinku gelisah. Aku merasa bersalah setelah memarahi Mbak Nita, karena aku berpikir Mbak Nita sudah sangat keterlaluan dalam bercanda. Semenjak itu, Mbak Nita benar-benar menghindari untuk berinteraksi denganku. Mbak Nita pasti malu karena pranknya sudah membuatku marah. Sebab setelah itu dia sama sekali tidak terlihat lagi. Ya pastilah Mbak Nita malu. Aku bergumam sembari mengalihkan pandanganku ke arah Mas Nando yang baru saja sampai ke rumah. Mas Nando membuka helm sembari melihat ke arah rumah Mbak Nita dengan senyuman terpancar jelas di wajahnya. Pindah kemana? Tanya Mas Nando menatapku. Aku hanya menggedikkan kedua bahuku. Apa urusannya dengan kita? Ayo kita masuk. Mas Nando berucap sembari berjalan masuk ke dalam rumah. Mas Nando memang orang yang cuek terhadap orang yang ada di sekitarnya. Seharusnya dia pergi ke rumah Mbak Nita dan bertanya kepada suaminya, kenapa mereka sampai pindah. Tapi selama aku tinggal di sini, belum pernah aku melihat Mas Nando bertegur sapa dengan suaminya Mbak Nita. Ditambah lagi, suaminya Mbak Nita itu jarang berada di rumah. Tapi kan, sudahlah. Pusing juga memikirkan urusan orang lain. Mungkin Mbak Nita memang sudah dari lama ingin pindah dari sini. Batinku. Rahma, panggil Mas Nando, karena aku masih belum juga masuk ke dalam rumah. Iya, sebentar Mas, sahutku dan langsung masuk ke dalam rumah. Bapak kemana? Di kamarnya kok nggak ada? Mas Nando duduk di atas sofa setelah keluar dari dalam kamar bapaknya. Aku nggak tahu Mas, aku dari pagi tidak melihat bapak. Mungkin lagi keluar entah kemana. Sahutku sambil duduk di samping Mas Nando. Kamu itu selalu begitu. Seharusnya kamu itu melayani bapak dengan baik. Ini setiap kali aku tanya bapak, kamu jawab tidak tahu. Sungut Mas Nando. Mas, kamu sayang tidak sih sama aku? Tanyaku, melihat ke arah Mas Nando yang sedang mengeluarkan sebatang rokok dari bungkusannya. Menurutmu? Sambil menyalakan api dari korek api, Mas Nando malah balik bertanya kepadaku. Entahlah, aku merasa perilakumu terhadapku setelah kita menikah terasa sangat berbeda. Aku rasa kamu itu tidak sayang lagi sama aku. Ucapku. Rahma, kalau aku tidak sayang, kenapa aku harus menikahimu? Entah kenapa, aku merasa ada yang berbeda dari kamu, Mas. Tepatnya setelah kita menikah. Dan lebih tepatnya setelah kita tinggal di rumah bapakmu ini. Ungkapku lagi. Mas Nando bersandar di sofa, sembari menaikkan satu kakinya ke atas paha. Rokok pun masih dihisapnya dan meniupkan asapnya ke udara. Asap itu perlahan-lahan menerpa wajahku dan membuat nafasku sedikit sesak saat mencium bau asapnya itu. Cuma perasaanmu saja. Aku tetap Nando yang dulu. Nando yang kamu cintai, karena aku merasa tidak ada yang berubah sama sekali. Lanjut Mas Nando dengan senyum miring. Suara batuk dari arah pintu utama mengurungkanku untuk melanjutkan pertanyaanku. Bapak mertuaku sudah kembali ke rumah, entah kemana perginya hari ini, karena aku tidak melihatnya sejak pagi. Kok bau minuman keras ya? Batinku saat bapak mertuaku melintas di depanku. Dari mana saja, Pak? Tanya Mas Nando langsung. Menemui Om Bambang, katanya minggu depan jangan gak jadi. Kalau tidak, semua uang yang sudah kita pakai akan dimintanya kembali. Jawab bapak mertuaku. Uang apa? Batinku dengan pikiran bingung. Tenang saja, Pak. Pasti akan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Pokoknya semuanya berjalan dengan mulus. Oh iya, Bapak sudah ngomong ke Om Bambang belum? Soal tambahan uang lagi, bila semuanya sudah dapat dengan apa yang dia mau.
Bereslah pokoknya. Semuanya sudah Bapak atur. Hahaha. Bapak mertuaku tertawa terbahak-bahak sambil bersandar di sofa. Aku terlihat semakin bingung dengan apa yang sedang mereka bahas. Bicara soal apa sih? Tanyaku pada akhirnya. Aku tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Soal bisnis. Kamu tidak tahu apa-apa urusan laki-laki. Tahunya ngangkang saja di kamar. Jawab bapak mertuaku dengan cemoohan. Maksudnya apa? Aku tidak bekerja begitu. Tanyaku. Kamu ini terlalu serius. Sesekali bercanda biar awet muda seperti bapak. Goda bapak mertuaku. Seperti ingin muntah aku mendengarnya. Apa bapak dan Mas Nando tidak sadar? Dia tidaklah muda di usianya yang sudah 50 tahun lebih. Awet mudanya masih kalah jauh dengan ayahku. Batinku dan pergi dari hadapan mereka berdua dan masuk ke dalam kamar. Rahma itu polosnya bikin gemes. Nanti cari yang seperti ini lagi ya. Jangan keras-keras ngomongnya, Pak. Nanti dia dengar. Hahaha. Suara tertawa keras dari Mas Nando dan bapaknya sampai menembus dinding kamarku dan membuatku yang sudah berbaring di atas tempat tidur menggerutu mendengarnya. Tring, ponselku berbunyi, menandakan ada pesan yang masuk. Aku yang tengah mencuci tangan, langsung meraih ponselku setelah tanganku dilap kering. Satu alisku terangkat setelah membaca nama si pengirim pesan dari layar ponselku. Mbak Nita pasti ingin meminta maaf, gumamku, dan langsung aku membuka pola di ponselku untuk membaca pesan dari Mbak Nita. Namun saat membaca isi pesan itu, kedua bola mataku membola. Jantungku berdegup lebih kencang. Apa ini prank lagi? Batinku. Tring. Pesan kedua masuk. Aku langsung membacanya. Percayalah, Rahma. Tring. Pergilah dari rumah itu, Rahma, sebelum semuanya terlambat dan membuat kamu berada dalam dosa seumur hidupmu. Pesan dari Mbak Nita kembali masuk. Aku membacanya dengan degup jantung yang semakin tidak beraturan. Aku segera menghela nafas panjang dan duduk di bibir ranjang. Sekali lagi aku menarik nafas dan membuang lewat mulut untuk meredakan rasa kecemasan yang berlebihan. Tenang, Rahma, tenang. Aku tidak boleh percaya begitu saja dengan Mbak Nita. Mbak Nita pasti ingin mempermainkanku seperti hari itu. Tidak mungkin suamiku sebejat itu. Tidak mungkin juga kalau Mas Nando sudah mengancamnya dan membuatnya pindah dari sini. Ya, itu sama sekali tidak mungkin. Aduh, aku bersandar di bantal dan langsung memijit pelipisku karena kepalaku terasa sakit sekali. Aku meraih botol minum dan ternyata airnya sudah habis karena membaca pesan yang mengejutkanku. Sungguh membuat tenggorokanku ini terasa kering. Aduh, malas sekali aku keluar kamar, tapi rasanya haus sekali. Aku berbicara kepada diri sendiri dan ingin beranjak dari tempat tidurku. Ponselku kembali bergetar. Aku hanya melihat sekilas dan memilih untuk mengacuhkan panggilan dari Mbak Nita. Jangan sampai Mbak Nita meracuni pikiranku lagi. Kemarin dia telah berhasil membuatku percaya, tapi tidak lagi dengan sekarang. Aku tidak akan percaya lagi dengannya. Ponselku kembali bergetar. Pesan apa lagi yang dikirimkan oleh Mbak Nita? Aku penasaran dan membuka pesannya sambil berjalan keluar kamar. Kamu pasti sudah tidak percaya lagi sama aku, kan? Ya sudahlah, setidaknya aku masih berbaik hati untuk menyelamatkan dirimu dari laki-laki bejat itu. Gara-gara ingin menyelamatkanmu, aku sampai terusir dari sana. Baiklah, Rahma, kamu pasti akan menyesal nantinya. Hari ini aku memutuskan untuk tidak mencampuri urusanmu lagi, Rahma. Terima kasih. Balasan singkat aku kirimkan kepada Mbak Nita, karena tidak ingin memperpanjang masalah dengan membahas hal yang tidak-tidak tentang suamiku. Tok tok tok. Pintu utama terdengar diketuk saat aku dan Mas Nando sedang menonton TV di ruang tamu. Siapa? Tanya Mas Nando dengan mata tetap fokus melihat ke arah TV. Aku mengedikkan kedua bahuku
dan berlalu dari hadapan Mas Nando. Selama aku tinggal di sini, sangat jarang, bahkan bisa dibilang tidak pernah ada tamu yang datang ke rumah ini, selain adik dan keponakan bapak mertuaku yang datang tempo hari. Sebelum memutuskan untuk membuka pintu, aku menyibak sedikit korden untuk melihat siapa yang sudah bertamu ke rumah ini. Ibu, Kak Arman, ya Allah, ibuku datang. Hatiku bahagia dan langsung membuka pintu. Senyum sumringah dari ibu membuatku langsung memeluknya. Rahma, ibuku juga membalasnya dengan isak tangis yang begitu pilu. Aku sangat merindukanmu, Bu. Aku rindu. Aku berkata pelan sambil menciumi kedua pipi ibuku. Kamu hanya rindu, tapi tidak pernah mau pulang ke rumah. Kamu benar-benar keras kepala, Rahma. Ibu mencubit lenganku dengan pelan. Rahma takut, Bu. Ibu kan dengar sendiri apa kata ayah waktu itu. Ayah akan membunuh Rahma bila nekat menampakkan batang hidung Rahma ke sana. Jelasku, seperti yang pernah ayah katakan kalau aku berani pulang ke rumahnya. Itu hanya di mulut, Nak. Tidak mungkin ayahmu tega melakukan itu. Kamu tahu sendiri kan, kalau ayahmu itu sama keras kepalanya denganmu. Pulanglah sekali saja, ayahmu pasti merindukanmu. Nanti Rahma akan pulang, Bu. Tunggu lebaran. Ucapku sambil memeluk ibuku lagi. Kak Arman, dari mana kalian mendapatkan alamat rumah ini? Tanyaku. Aku tidak pernah memberikan alamat rumah ini kepada keluargaku, karena mereka juga tidak pernah menanyakannya. Dari aku yang memberikan alamat rumah ini dan menyuruh kakak dan ibumu datang ke sini. Kamu pasti rindu kan sama ibumu? Mas Nando memotong ucapan Kak Arman. Dia mendekat ke arah kami, lalu meregangkan badannya sambil menguap. Aku pikir Mas Nando akan bersalaman dengan kakak ataupun dengan ibuku. Ternyata tidak sama sekali. Aku sedikit kecewa melihat sikapnya, namun tetap harus berterima kasih karena dia sudah berbaik hati untuk memberikan alamat rumah ini dan menyuruh ibu dan kakakku datang. Makasih ya, Mas. Aku pikir kamu tidak akan peka terhadap kerinduanku kepada ibu, ucapku. Iya, aku masuk dulu. Mataku sudah ngantuk. Puas-puaslah melepaskan rindu kepada ibumu, karena kita mau berlibur dengan waktu yang sangat lama. Mas Nando berkata sambil menguap lagi. Aku menatapnya lekat dan menggelengkan kepalaku pelan, berharap Mas Nando tidak masuk ke dalam kamar, karena akan membuat kakak dan ibuku akan berpikir kalau Mas Nando tidak menyukai kedatangan mereka berdua ke sini. Aku mengerti kalau Mas Nando sangat mengantuk, karena tadi malam terpaksa harus menemani bapaknya bermain catur. Aku pikir Mas Nando memahami dengan kodeku menggelengkan kepala. Ternyata dia tetap ingin tidur dan berbalik badan meninggalkan kami yang masih berada di teras. Memangnya kalian mau pergi kemana? Tanya ibu. Hanya ingin liburan sebentar kok, Bu. Mas Nando itu cuma bercanda kalau mau pergi lama. Maaf ya, Bu. Mas Nando tadi malam begadang. Jadi, laki-laki seperti itu yang kamu banggakan, Rahma. Seharusnya dia duduk di sini, bukannya malah tidur. Protes Kak Arman memotong ucapan yang belum terselesaikan. Sorot matanya penuh kekesalan terhadap suamiku itu. Tidak apa-apa, Arman. Setidaknya Nando sudah berbaik hati mau memberikan alamat rumahnya ini. Kita harus bisa menerima dia. Bagaimanapun juga, dia itu adalah suami adikmu. Ibu menenangkan emosi Kak Arman yang mulai memanas. Iya, Kak. Mungkin Mas Nando benar-benar mengantuk. Tolonglah, jangan mengedepankan emosi yang membuat kita rugi. Imbuhku yang terdengar bijak sekali. Haduh,
Kak Arman menghela nafas dan tersenyum miring mendengarnya. Kak Arman pasti ingin meledekku, karena ucapan bijakku tidak berguna sama sekali, karena aku sudah melawan orang tua dengan menikah tanpa restu dari mereka semua. Kami semua duduk di ruang tamu. Kak Arman hanya diam, hanya aku dan ibu yang berbicara hangat. Deru mobil terdengar berhenti di depan rumah. Entah mobil siapa yang datang. Sedetik kemudian, bapak mertuaku masuk dalam rumah. Setelah itu, tidak ada siapapun yang masuk ke dalam rumah. Tapi, aku mendengar suara mobil. Apa bapak mertuaku membawa mobil? Tapi mobil siapa? Bapak mertuaku menatapku sekilas dan mengelengos pergi dari hadapan kami. Sombong sekali, itu bapak mertuamu? Tanya Kak Arman setelah bapak mertuaku benar-benar menjauh pergi ke belakang. Itu bapak angkatnya Mas Nando, Kak. Jawabku dengan suara sepelan mungkin. Kita pulang yuk, Bu. Kita di sini hanya dianggap lalat saja. Tuan rumah sepertinya tidak menyukai kehadiran kita di sini. Ajak Mas Arman kepada ibu. Dia pasti tersinggung dengan sikap Mas Nando dan bapak mertuaku. Makan dulu ya, Kak. Rahma sudah masak. Kita makan sama-sama ya. Pintaku penuh harap. Tidak perlu. Ayo, Bu. Kak Arman tetap ingin pulang. Dia beranjak meninggalkan ruang tamu terlebih dahulu. Ibu pulang ya, Rahma. Sering-sering kamu kabari ibu. Kalau ada apa-apa, telepon ibu ya. Pamit ibu dan berpesan. Aku hanya menghela nafas berat saat ibu ingin berpamitan pulang. Kak Arman yang sudah menghidupkan mesin motornya hanya memandang sekilas ke arahku. Lalu ibu naik ke atas boncengan motor. Aku sedih saat motor yang dikendarai Kak Arman mulai keluar dari halaman rumah ini. Sudah pulang? Suara Mas Nando yang kudengar dari belakang. Tanpa menjawab, aku berbalik badan meninggalkannya yang heran melihat sikapku. Benar apa yang dikatakan oleh Kak Arman. Suamiku tidak senang bila mereka berkunjung ke sini. Kenapa dia baru keluar kamar setelah ibu dan Kak Arman pergi pulang? Kalau tahu seperti ini, memang lebih baik tidak perlu repot-repot dia menyuruh ibu untuk datang ke sini. Daripada membuatku kecewa melihat sikapnya itu. Aku minta maaf. Tadi aku beneran sangat ngantuk. Lagian kenapa ibumu cepat pulang? Setidaknya makan dulu baru pulang, kata Mas Nando setelah lebih 1 jam aku berada di dalam kamar. Sudah terlambat, Mas, sahutku malas. Terlambat kenapa? Tanyanya yang nampak tidak merasa bersalah sama sekali. Dia duduk di sampingku, lalu memegang kedua pundak ini. Kamu marah? Kamu marah jangan lama-lama. Apalagi masalahnya sangat sepele sekali. Lanjutnya. Seharusnya kamu tahan dulu ngantuknya, Mas. Kak Arman tadi menilaimu tidak baik. Karena sikapmu yang sangat bikin aku kecewa, Mas. Lirihku sambil membuang pandangan ke arah lain. Agar dia tahu kalau aku benar-benar kecewa. Maaf, nanti sepulang dari bulan madu, kita ke rumah ibu ya. Kita akan menginap seminggu di rumah ibumu. Bagaimana? Mendengarnya aku langsung melihatnya dengan anggukan cepat. Nah, gitu dong. Kalau senyum kan terlihat lebih cantik dan manis. Pujinya sambil mengelus pipiku. Apa ini, Mas? Aku melihat ke arah paper bag yang berada di atas sofa. Entah sejak kapan paper bag itu berada di sana, karena aku baru menyadarinya sekarang. Peralatan make up. Kamu harus dandan yang cantik ya. Besok kita kan pergi lebih pagi, biar sampainya tidak kesiangan. Takut macet. Jelasnya sambil tersenyum. Terlihat jelas sekali kalau Mas Nando sangat bahagia saat ini. Di depan ada mobilnya siapa, Mas? Tanyaku. Mobil kita. Om Bambang yang memberinya. Makanya,
Kamu harus ramah kalau bertemu dengan mereka. Mereka itu baik dan sangat royal. Jelas Mas Nando. Lalu dia bangkit dari duduknya dan meraih handuk untuk mandi. Pintu kamar mandi ditutup. Ponsel Mas Nando yang sedang dicas pun bergetar. Aku melihat nama yang tertera di layarnya. Karena nama Om Bambang yang menelpon, aku pun ingin mengangkatnya tapi keburu mati. Mas Nando keluar kembali dengan handuk yang melingkar di pinggangnya. Dia berjalan ke arahku dan mengambil ponselnya lalu membawanya ke dalam kamar mandi. Aku melihatnya heran. Kenapa membawa ponsel ke dalam kamar mandi? Apa Mas Nando punya wanita idaman lain? Ah, ada-ada saja pikiranku ini. Aku bicara sendiri dan menepis pikiran buruk terhadap suamiku itu. Aku menunggu balasan pesan dari temanku, karena 2 hari yang lalu aku mengirimkan sebuah paket berisi vitamin kepadanya. Aku ingin tahu apa sebenarnya fungsi dari vitamin itu. Aku memilih mandi agar mengurangi rasa sakit kepala dan kecemasan yang berlebihan. Semenjak membaca pesan dari Mbak Nita, membuatku dilanda rasa takut dan cemas yang datang tiba-tiba. Sudah selesai kan? Tanya Mas Nando saat melihatku keluar dari dalam kamar mandi dengan rambut yang sudah basah. Bukan tanpa sebab dia menanyakan itu. Pastinya dia sudah tidak sabar untuk meminta haknya. Apanya, Mas? Aku balik bertanya sambil mengeringkan rambutku menggunakan handuk dan pura-pura tidak tahu. Mas Nando langsung memelukku dari belakang, membuatku spontan mengembangkan sebuah senyuman. Kalau sudah selesai, kita akan menuntaskannya sekarang, bisik Mas Nando di telingaku, dan berakhir dengan ciuman di leherku. Aku bergidik geli mendapatkan perlakuan itu. Tapi aku masih sakit perut, Mas. Mungkin masih minum obat ini. Ini bisa memberhentikannya tanpa harus menunggu lagi. Mas Nando memotong ucapanku dan menyerahkan obat yang terbungkus di atas kertas plastik kecil berwarna biru. Obat apa lagi ini? Ini obat apa, Mas? Jangan banyak tanya, diminum saja, jawabnya dengan nada memaksa. Baiklah kalau begitu, aku mau beres-beres pakaianku dari sekarang, jadi besok kita tinggal berangkat. Ucapku sambil membalikkan badan dan melingkarkan tanganku ke lehernya. Lalu menatapnya dalam. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Mas Nando. Tidak apa-apa, Mas. Aku hanya kagum melihatmu dan aku bangga menjadi istrimu. Jawabku dengan senyum menghiasi bibirku. Tidak dipungkiri bahwa aku beruntung memilikinya, tapi ada sedikit rasa ragu di hati ini. Entah mungkin aku masih berpikir dengan pesan yang dikirimkan oleh Mbak Nita. Nando, keluar kamu sebentar. Bapak mau ngomong sama kamu. Aku terkesiap dan langsung melepaskan peganganku dari leher Mas Nando. Bapak kamu kok lancang banget sih, Mas? Pintu ditutup malah langsung dibuka. Seharusnya kan ketuk dulu. Untung aku sudah menggunakan pakaian. Gerutuku setelah bapak mertuaku pergi dari kamar. Tidak apa-apa. Itu hal biasa, kamu jangan berlebihan, sahut Mas Nando dengan santai. Berlebihan? Shh, sudah jangan diperpanjang lagi. Kamu beres-beres saja dari sekarang. Aku mau keluar dulu, kata Mas Nando yang membuatku kesal mendengarnya. Dia keluar sambil bersiul tanpa beban. Ponselku bergetar. Aku langsung duduk di meja rias dan menjawab telepon dari temanku. Bagaimana Desvita? Apa hasilnya? Kamu tahu apa kegunaan vitamin itu? Tanyaku beruntun. Rahma, ini bukan vitamin, tapi ini obat tidur, Rahma. Dek, aku memegangi dadaku yang terasa sesak. Jantungku rasanya mau lepas dari tempatnya. Apa yang terjadi selama ini? Kenapa Mas Nando memberikanku obat tidur? Kenapa dia menyebut obat itu dengan vitamin? Sejak kapan kamu mengonsumsi obat tidur ini, Rahma?
Tanya Desvita. Sudah hampir 3 bulan, Desvita. Jawabku dengan suara tercekat. Sebaiknya kamu hindari menggunakan obat ini secara berlebihan. Ini tidak baik untuk dikonsumsi jangka panjang. Siapa yang memberikan obat ini kepadamu? Baiklah, Desvita. Aku tidak menjelaskannya. Dan terima kasih ya. Aku tutup dulu. Ucapku lebih dulu mengakhiri sambungan. Aku harus mencari tahu apa sebenarnya yang sudah terjadi selama aku mengonsumsi obat tidur ini. Aku harus memeriksa ponsel Mas Nando. Ya, pasti jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku ini ada di dalam sana. Dan ini entah obat apa lagi. Aku harus menyingkirkannya. Aku membawa bungkusan obat itu ke dalam kamar mandi, lalu membuangnya ke dalam kloset dan menyiramnya agar hilang dari pandangan. Malam terakhir, Bapak ingin... Karena melihatku keluar kamar, ucapan bapak mertuaku terhenti. Matanya langsung menatapku penuh kebingungan. Entah apa yang mereka bicarakan. Kenapa dengan malam ini? Apa yang terakhir? Loh, Rahma, kamu belum tidur. Ini sudah hampir jam 12 malam loh. Kenapa kamu masih sadar? Tanya bapak mertuaku sambil menyeruput kopi. Matanya masih menatapku yang berdiri di dekat ruang makan. Kamu belum minum vitaminnya? Mas Nando juga bertanya sambil mematikan putung rokok dengan menekannya ke dalam asbak rokok. Aku tidak minum obat itu, Mas. Aku merasa tidak enak badan. Kepalaku juga terasa sakit. Mungkin kurang darah karena tamunya lagi datang. Tunda dulu ke puncaknya ya, Mas. Jawabku sambil memijit pelipisku. Kubuat ekspresi wajah tidak bersemangat untuk membuatnya percaya. Tidak bisa begitu. Bagaimana ini? Bapak mertuaku menyahut dengan nada tinggi. Kenapa dia yang kesal? Seharusnya kan Mas Nando yang kesal karena tidak jadi berbulan madu sesuai dengan rencananya. Memangnya kenapa, Pak? Kok Bapak malah marah sih? Tanyaku langsung. Tidak. Hanya mewakili perasaan Nando saja. Kamu pasti marah kan, Nando? Bapak mertuaku menjawab dengan melempar tatapan ke arah Mas Nando. Ya sedikit marah, Pak. Tapi tidak apa-apalah. Masih bisa menunggu. Ya sudah, kamu istirahat saja. Imbuh Mas Nando. Bapak mertuaku langsung berdiri dan pergi dari hadapanku. Sorot matanya penuh kemarahan. Entah apa yang membuatnya ingin marah sekarang. Sebenarnya, aku belum tidur karena ingin menunggu Mas Nando masuk ke dalam kamar. Aku ingin memeriksa ponselnya ketika dia sudah tertidur nyenyak. Tapi hingga larut malam, Mas Nando tidak kunjung masuk ke dalam kamar. Terpaksa penyelidikan harus ditunda sampai Mas Nando lalai dengan ponselnya. Sudah 2 hari ini aku melihat Mas Nando berhela-hela di depan TV, tanpa pergi bekerja seperti biasanya. Mas, kamu nggak kerja? Tanyaku. Aku sudah berhenti, jawabnya, yang berhasil membuat keningku berkerut mendengarnya. Kenapa berhenti, Mas? Om Bambang mau memberikanku pekerjaan yang layak. Kerjaan apa? Sudah, jangan banyak bertanya, karena nanti kamu juga pasti akan tahu. Oh iya, kamu sudah minum obat yang aku kasih? Tanyanya dengan mata melihatku. Sudah, Mas. Kemarin aku langsung meminumnya. Jawabku berbohong, karena kloset yang menelan obat itu, bukan aku. Tapi kenapa bisa datang lagi? Seharusnya kan sudah kering. Mas Nando berkata dengan pandangan yang nampak mencurigaiku. Belum bereaksi mungkin obatnya, Mas. Nanti kamu beli lagi ya, biar aku minum lagi. Jawabku dan membuat Mas Nando mengangguk. Syukurlah dia percaya. Kamu siap-siap ya, kita akan makan malam bersama Om Bambang. Ucapnya sambil meraih ponselnya di atas meja. Di mana rumahnya? Nanti kamu juga tahu. Sudahlah, siap-siap sana.
Ya sudah, aku siap-siap sekarang ya. Mau mandi dulu soalnya. Mas Nando mengangguk. Aku pun beranjak meninggalkannya yang sudah fokus berbalas pesan di ponselnya. Bagaimana mau mencari tahu tentang obat itu, sedangkan Mas Nando tidak pernah jauh dari ponselnya. Hampir 2 jam perjalanan menuju rumah adiknya bapak mertuaku. Aku masih tidak ingat arah jalannya kemana, sebab aku tidak pernah melewati jalan ini sebelumnya. Kamu jangan bersikap acuh ya. Bersikaplah baik kepada Om Bambang. Tanpa dia, kita tidak mungkin berpergian menggunakan mobil ini, ucap Mas Nando sambil menyetir. Om kamu orang kaya ya, Mas? Tanyaku. Tentu saja. Dia mempunyai restoran terbesar di daerah ini. Kamu lihat saja nanti, jawab bapak mertuaku dari belakang. Mobil yang dikendarai oleh Mas Nando berhenti di depan restoran. Baru pertama kali aku melihat restoran sebesar ini. Benar yang dikatakan bapak mertuaku, bahwa adiknya itu adalah orang kaya. Tapi suasananya nampak sepi. Hanya beberapa orang yang duduk menikmati makanan dan minuman yang terhidang di atas meja. Ayo Rahma, sini duduk. Om Bambang menepuk kursi empuk yang ada di sampingnya. Aku menggeleng cepat dan membawa langkah menuju ke tempat Mas Nando duduk. Rahma, duduklah dengan Om Bambang. Kamu jangan membuatku malu. Titah Mas Nando dengan berbisik di telingaku. Aku tidak mau, Mas. Kamu itu kenapa sih? Aku ini kan istrimu, bukan wanita yang tidak punya harga diri. Balasku dengan berbisik pula. Kamu ini cuma duduk, bukannya melakukan apa-apa. Ucapnya marah. Lalu dia tersenyum ke arah Om Bambang yang melihat ke arahku. Jadi kapan rencana kalian ingin bulan madu ke puncak? Tanya Om Bambang. Aku heran mendengar pertanyaannya. Kenapa Om Bambang bisa tahu kalau kami akan berbulan madu ke puncak? Mungkin 2 hari lagi. Rahma ini kembali bocor. Bapak mertuaku menyahut dengan tertawa. Aku hanya tersenyum kecut mendengarnya. Tidak seharusnya dia berkata seperti itu, karena membuatku sangat malu. Wah, bikin sakit kepala itu. Hahaha, kalau Om jadi kamu, mendingan jajan daripada nunggu, ucap Om Bambang. Ya ampun, sebejat itukah Om Bambang? Batinku, dari bicaranya saja sudah bisa menggambarkan sifatnya yang tidak baik. Makanan tiba dan dihidangkan di atas meja. Menu dengan segala macam masakan semuanya ada. Aku menyapu pandangan ke seluruh ruangan ini, namun tidak melihat keberadaan istrinya Om Bambang. Oh iya Om, dari tadi Rahma tidak melihat ibunya Denis. Memangnya tidak ikut makan? Tanyaku langsung. Om sudah pisah sama ibunya Denis. Maklumlah, sudah tua, sudah tidak enak. Jawaban dari Om Bambang membuatku beristighfar di dalam hati. Lalu bapak mertuaku menyambut dengan perkataan kotor lainnya. Bukan hanya bapak mertuaku, tapi juga Mas Nando. Selera makanku langsung hilang mendengar pembicaraan mereka yang tidak lepas dari persoalan ranjang. Ya ampun, kenapa Mas Nando semakin berani dalam berucap kotor? Semakin kesini, semakin terlihat sifat aslinya yang menjijikan. Beberapa hari setelah makan bersama dengan Om Bambang, aku yang tengah mengisi air ke dalam botol minuman, tidak sengaja mendengar pembicaraan bapak mertuaku dan Mas Nando yang ada di ruang keluarga. Ini bagianmu, jarang-jarang kita mendapatkan uang tanpa mengeluarkan keringat. Kesempatan emas. Saat keluar kamar mandi, aku melihat Mas Nando mengisi daya baterai ponselnya di dalam kamar. Aku harus cepat bergerak untuk mencari tahu. Aku melewati mereka dan masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya, biar aman dan lebih leluasa untuk memeriksa ponsel itu. Tring! Sebuah pesan kebetulan masuk dan menyalakan layar ponsel Mas Nando. Aku langsung mengambilnya dan duduk untuk melihat siapa yang sudah mengirimkan pesan.
Aku mau servis yang memuaskan. Jangan membuat aku kecewa, karena apa yang kalian mau sudah aku kabulkan semuanya. Setelah itu, wanita itu bukan milik kalian lagi. Pesan dari Om Bambang yang baru saja kulihat dari layar. Kenapa Om Bambang mengirimkan pesan seperti itu? Anehnya, kenapa bahasanya menggunakan kata aku? Padahal saat bertemu langsung, Om Bambang pasti menyebutnya dengan sebutan Om saat berbicara dengan Mas Nando. Ah, ada apa ini dan wanita mana yang dia maksud? Apa wanita itu adalah aku? Aku ingin membuka ponsel Mas Nando, ingin menuntaskan segala rasa penasaranku. Namun ponselnya dikunci dengan pola yang tidak aku ketahui. Pintu diketuk dengan keras, membuat aku terlonjat kaget. Mas Nando memang melarang aku untuk tidak menyentuh ponselnya. Aku bergerak cepat meletakkan ponselnya ke atas meja, lalu membukakan pintu kamar. Kenapa pintunya dikunci? Tanyanya dengan memicingkan mata melihatku seperti penuh curiga. Lalu dia masuk menuju ke arah ponselnya. Aduh, ponselnya lupa aku cas lagi. Aku pasti ketahuan sudah mengintip pesannya. Batinku cemas. Perasaan tadi sudah dicas. Sepertinya aku lupa. Mas Nando mengecas ponselnya kembali, tanpa bertanya ataupun curiga kepadaku. Syukurlah, batinku. Aku pun menghela nafas lega. Sepertinya memang ada yang tidak beres. Aku akan lebih berhati-hati lagi sekarang. Mas Nando sudah tidak bisa lagi dipercaya. Rahma, apa kamu menyayangi orang tuamu? Tanya Mas Nando. Kenapa tiba-tiba sekali dia menanyakan hal itu? Tentu saja dong, Mas. Aku sangat menyayangi mereka. Jawabku. Seberapa sayangnya kamu sama kedua orang tuamu? Apa melebihi sayangnya kamu kepadaku? Tanyanya lagi. Tanpa melihat sedikit pun ke arahku, dia sibuk menghitung uang dan merapikannya di dalam dompet. Kenapa kamu bertanya seperti itu, Mas? Jawablah, tidak perlu balik bertanya yang membuatku muak mendengarnya. Aku terkejut karena Mas Nando bertanya dengan nada membentak. Aku lebih menyayangi orang tuaku, lirihku. Baiklah, kalau orang tuamu berada dalam bahaya, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelamatkan nyawa mereka? Tanyanya yang terdengar seperti sebuah ancaman bagiku. Jawab, jangan diam saja. Aku kembali terkejut mendengar bentakannya. Aku akan melakukan apapun untuk menolong kedua orang tuaku dari bahaya. Rasanya aku ingin menangis saat ini juga, karena sangat terkejut mendapatkan bentakannya. Mas Nando langsung berdiri dan berjalan ke arahku. Dia tersenyum miring sambil mengulurkan tangan untuk mengusap pipiku. Baiklah kalau begitu, jangan melakukan apapun supaya orang tuamu tetap berada dalam keselamatan. Dan kamu tidak berada dalam penyesalan. Apa maksud kamu, Mas? Tidak ada apa-apa, sayang. Aku hanya meniru ucapan aktor tampan yang selalu kudengar di TV. Kamu takut ya? Maafkan aku. Aku tidak bermaksud untuk membuatmu takut. Mas Nando berkata dan langsung memelukku dengan erat. Jujur aku sangat takut, Mas. Jangan berkata seperti itu lagi. Aku tidak mau mendengarnya. Setelah lama terdiam, aku berucap dan membalas pelukannya. Entah benar atau tidaknya, aku merasa kalau Mas Nando sudah mengancamku. Apa mungkin Mas Nando sudah tahu kalau aku sudah melihat ponselnya? Atau jangan-jangan Mas Nando sudah menyadap WhatsApp milikku? Ya, aku harus waspada dan lebih berhati-hati lagi sekarang. Mas Nando sudah tidak bisa lagi dipercaya. Minumlah vitaminnya. Aku mau mandi dulu. Titah Mas Nando dan menyodorkan air minum ke arahku. Iya, Mas. Makasih perhatiannya. Tapi kok minumnya 2?
Biasanya kan cuma satu, ucapku sambil meminum air putih hingga habis, tidak tersisa di dalam gelas. Biar lebih enakan badannya, karena aku sayang sama kamu istriku, aku tidak mau kamu sakit. Dengan melihat sekilas, Mas Nando berjalan ke arah kamar mandi. Ucapannya manis sekali, sangat manis, tapi sayangnya, sekarang aku tidak lagi percaya dengan apa yang dia ucapkan. Guyuran air terdengar. Itu artinya Mas Nando sudah mulai mandi. Aku membuka ponsel, mencari nomor Mbak Nita, tapi nomornya sudah hilang. Mas Nando pasti sudah menghapusnya. Tapi kenapa dia menghapusnya? Aku berbaring dan memejamkan mata saat suara kamar mandi mulai terbuka. Cepat sekali dia selesai mandi. Wangi dari sabun mandi tercium. Mungkin Mas Nando sedang berada di dekatku. Tadi aku meminum vitamin yang diberikannya, namun kusimpan dengan cepat di sakuku saat matanya tidak fokus melihatku. Untuk memastikan bahwa aku sudah tertidur atau belum, Mas Nando menggoyang-goyangkan bahuku sebentar. Rahma, Rahma, kamu itu polos sekali jadi manusia. Terdengar Mas Nando bergumam. Mas Nando pasti sudah mengira kalau aku benar-benar meminum vitamin alias obat tidur itu. Lalu tidak lama kemudian, pintu kamar terdengar ditutup. Perlahan aku membuka mata, memastikan kalau dia benar-benar sudah keluar dari dalam kamar. Dan benar saja, dia sudah keluar dari kamar ini. Aku tidak sepolos yang kamu kira, Mas. Aku menyibakkan selimut dan turun dari atas ranjang. Berjalan mengendap-endap menuju pintu kamar. Gimana? Transferan terakhir apa sudah masuk? Tanya bapak mertuaku pada Mas Nando, yang aku dengar dari balik pintu kamar ini. Transferan dari siapa yang mereka bicarakan? Sudah, Pak. Sesuai dengan kesepakatan. Sahut Mas Nando. Baiklah, lusa Rahma harus kita antar. Lalu secepatnya kamu harus mencari penggantinya lagi. Apa dia sudah tidur sekarang? Aku semakin menajamkan pendengaran untuk mendengarkan obrolan mereka. Urusan itu sudah aku pikirkan, Pak. Rahma sudah tidur. Kalau Bapak mau, langsung saja. Nikmati malam terakhir ini sampai puas. Dek! Astagfirullah. Apa yang sudah aku dengar ini? Astagfirullah. Apa ini yang dikatakan oleh Mbak Nita itu benar? Batinku beristighfar tidak henti. Maunya sih begitu. Ya sudah, tunggu apa lagi? Aku menutup pintu. Badanku bergetar hebat. Manusia jenis apa yang sudah aku jadikan suami itu? Tega sekali dia melakukan hal sebejat ini kepadaku. Tidak boleh. Tadi Pak Bambang sudah menelpon Bapak. Setelah uangnya dikirim, Rahma tidak boleh disentuh, karena sudah resmi menjadi miliknya sepenuhnya. Aku berbalik badan menuju tempat tidur. Aku tidak bisa terus-terusan mendengar kenyataan yang menyakitkan ini. Aku sudah tidak sanggup. Di mana ponselku? Gumamku dan mencari keberadaan ponselku. Tadi aku meletakkannya di samping bantal. Ya Allah, jahat sekali Mas Nando. Pasti dia sudah mengambilnya tadi. Aku ingin kabur, tapi bagaimana bila ancamannya untuk menyakiti orang tuaku akan menjadi kenyataan? Aku tidak mau menyesal karena tindakanku sendiri. Sudah cukup aku membuat orang tuaku sakit hati. Ya, aku tidak akan membuat nyawa orang tuaku di dalam bahaya. Ayah, Ibu, Kak Arman, aku menyesal. Batinku menangis. Andai saja aku mendengarkan apa yang mereka katakan dulu, pasti semua ini tidak akan terjadi. Mbak Nita, dia sudah berulang kali memperingatkanku. Tapi dengan bodohnya aku tidak mempercayainya. Aku sungguh bodoh. Menyesal pun sudah tidak ada gunanya, Rahma. Ini jalan yang sudah kamu ambil sendiri. Sekarang, rasakan akibatnya sendiri. Batinku mengumpat sambil memukul dadaku yang terasa sesak. Selama 3 bulan, entah sudah berapa kali laki-laki tua itu menyentuhku. Ini sangat menjijikan.
24 jam lagi, aku akan pergi dari rumah ini. Kamu harus membalasnya, Rahma. Kamu jangan lemah. Ayo kita balaskan perbuatan mereka yang menjijikan itu. Aku berbicara untuk menguatkan diriku sendiri. Untuk apa aku menangis sekarang? Semuanya sudah terlanjur terjadi. Yang harus aku lakukan sekarang adalah membalaskan perbuatan mereka berdua. Mereka berdua harus mendapatkan balasan setimpal atas perbuatannya kepadaku. Hai sayang, kamu sudah bangun. Gimana? Badannya terasa segar kan? Mas Nando masuk ke dalam kamar. Aku sengaja bangun jam 9 pagi, biar dia percaya kalau aku semalaman tidur nyenyak setelah meminum vitamin itu. Sangat segar sekali, Mas. Aku merasakan lebih segar dari hari-hari biasanya. Jawabku dengan senyuman manis yang kusematkan di bibir ini. Rasanya ingin sekali aku menendangnya saat ini juga. Hari ini kamu masak lebih ya? Iya, Mas. Aku masak banyak hari ini. Jawabku dengan senyum manis yang berusaha menyembunyikan rencana balas dendamku di baliknya. Semua makanan itu sudah kumasukkan obat tidur yang dulu Mas Nando berikan kepadaku. Namun tidak aku minum. Aku sengaja memisahkan porsi makananku sendiri yang aman. Setelah sarapan, kedua laki-laki bejat itu langsung tertidur pulas. Ini adalah kesempatanku. Aku segera menelpon ibu dan Kak Arman, meminta mereka menjemputku di ujung gang, karena aku takut Mas Nando dan bapaknya akan terbangun jika aku berlama-lama di rumah ini. Aku masuk ke dalam kamar bapak mertuaku, mengambil ponselnya, kemudian aku melakukan hal yang sama di kamar Mas Nando. Beruntung, kedua ponsel itu bisa dibuka hanya dengan sidik jari mereka. Jantungku berdebar kencang saat melihat isi galeri di ponsel bapak mertuaku. Semuanya adalah fotoku mengenakan pakaian dinas tidurku. Aku gulir aplikasi WA miliknya, isinya menjijikan. Penuh pesan-pesan cabul. Lalu aku membuka riwayat chat mereka. Banyak sekali transferan uang dari Pak Bambang, yang tidak lain orang yang menginginkanku. Ternyata benar apa kata Mbak Nita. Keluarga ini memang sindikat penjual wanita terselubung. Rasa mual dan marah campur aduk dalam diriku. Setelah mengambil semua barang bukti, aku bertemu dengan ibu dan Kak Arman di ujung gang. Aku langsung menceritakan semuanya, menyerahkan semua bukti yang aku pegang. Kak Arman segera menelpon temannya yang seorang polisi. Sementara itu, aku dan ibu mengumpulkan para warga sekitar dan menceritakan seluruh kebejatan yang telah terjadi. Astagfirullah, Rahma, benar-benar biadab mereka, teriak seorang ibu. Dasar bajingan, bakar saja rumahnya, ayo bakar, sahut warga yang lain yang sudah naik pitam. Kemarahan warga meledak, mereka beramai-ramai menggeruduk rumah Mas Nando dan bapaknya. Suasana ricuh tak terkendali. Para warga meluapkan emosi mereka, menghakimi Mas Nando dan bapak mertuaku. Rasakan itu bajingan, teriak seseorang sambil melayangkan pukulan. Beruntung Kak Arman dan beberapa polisi segera tiba dan mengamankan Mas Nando serta bapak mertuaku yang wajahnya sudah penuh dengan lebam dan berlumuran darah. Tidak bisa dikenali lagi. Sejak saat itu, aku kembali ke rumah ayah dan ibuku, mencoba menata kembali hidupku yang hancur. Dengan dukungan yang tak terbatas dari keluargaku, aku bisa kembali bersemangat dan menjalani hidupku lagi. Ini adalah kisahku. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Aku yakin banyak wanita di luar sana merasakan hal yang sama sepertiku. Meskipun tidak separah aku, tetapi aku yakin banyak wanita lemah yang ditindas oleh laki-laki jahanam seperti suami dan bapak mertuaku. Jika kamu atau orang yang kamu kenal mengalami situasi serupa, jangan takut untuk mencari bantuan. Ada banyak sumber daya dan organisasi yang dapat membantumu keluar dari situasi yang berbahaya itu. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Tamat.